Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Sukari Darno. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu LMS, Learning Management System, bukan lemes. Sekali lagi ya, LMS, bukan lemes. LMS itu apa? Ya. LMS itu adalah aplikasi pengelolaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan Learning Management System, adalah program yang dibangun untuk melayani pembelajaran berbasis TIK berdasarkan aturan tata kelola yang ditetapkan. Program komputer yang dimaksud tidak hanya mengelola konten, tetapi termasuk alur kerja proses pembelajaran itu sendiri. Rekam jejak, track record aktivitas belajar peserta didik, dan rekam jejak hasil belajar peserta didik. Itu adalah Learning Management System. Kemudian dari definisi Learning Management System ini kemudian muncullah karakteristik Learning Management System. Apa itu karakteristik Learning Management System atau LMS itu? Ada 5. Yang pertama itu adalah Yang pertama adalah student self-service. Yang kedua adalah online learning. Dan yang ketiga, online assessment. Yang keempat adalah collaborative learning. Dan yang kelima, training resource management. Oke, kita kupas satu persatu. Apa itu student self-service? Bapak Ibu yang saya hormati. Student self-service yaitu memberikan layanan student self-service, artinya seluruh warga belajar dalam pembelajaran berbasis TIK dapat melayani dirinya sendiri ketika ingin menjalani aktivitas belajar. Struktur kurikulum dan bahan ajar dapat diakses secara mandiri tanpa campur tangan orang lain atau pihak lain. Itu artinya karakteristik student self-service bagian yang pertama atau karakteristik yang pertama. Yang kedua yaitu online learning. Jadi online learning ini memberikan layanan kepada seluruh warga belajar agar seluruh bahan ajar yang disiapkan oleh pendidik ini dapat diakses oleh peserta didik secara online melalui jalur internet atau intranet. Maknanya misalnya sekolah memiliki server atau memiliki layanan, baik diakses melalui intranet di sekolah tanpa perlu ada bandwidth internet, paket data, mereka bisa akses. Tapi begitu nyampe di rumah, mereka juga bisa tetap belajar kapanpun, dimanapun. Ya, itu online learning. Yang ketiga adalah online assessment. Jadi memberikan layanan online assessment itu artinya peserta didik yang telah melakukan pembelajaran secara online dapat mengetahui apakah dirinya telah menguasai materi. Ya. Materi yang sudah dipelajari, apakah sudah dia paham gitu ya, dengan cara mengikuti layanan assessment secara online yang tentunya sudah disediakan oleh pendidik.
Kemudian yang keempat adalah collaborative learning. Artinya, aplikasi learning management system ini menyediakan layanan kolaborasi pembelajaran antara pendidik dengan pendidik, mungkin guru-guru MGMP, gitu ya. Kemudian pendidik dan peserta didik dan atau antar peserta didik. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah karakteristik LMS itu harus ada training resource management. Jadi menyediakan layanan training resource management artinya menyediakan layanan pengelolaan sumber daya pelatihan secara terkomputerisasi. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh sekolah-sekolah karena ini adalah bagian kelima dari karakteristik sebuah learning management system. Dari karakteristik itu kemudian muncul fitur layanan ya, yang ada di learning management system. Yang pertama adalah sharing material. Konten pembelajaran yang dikembangkan pendidik dapat dengan mudah sampai ke tangan pendidik lain dan peserta didik. Yang kedua, forum dan chat. Artinya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dibutuhkan forum dan chat. Ya. Forum sifatnya komunikasi yang tidak interaktif, sedangkan chat bersifat interaktif. Yang ketiga adalah latihan soal. Adalah fitur LMS yang memungkinkan peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka atas bahan ajar yang dipelajari. Yang keempat, recording grid. Artinya, ada fitur di aplikasi yang mampu melacak dan mengelola nilai peserta didik sesuai dengan konfigurasi yang dilakukan oleh pendidik. Jadi, dia memberikan kuis berapa kali, penugasan berapa kali, dan itu nanti akan terkumpulkan menjadi sebuah kumpulan nilai di sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah recording log. Artinya fitur di LMS itu mampu melacak apapun yang dilakukan aktivitas oleh peserta didik itu. Dia telah melakukan apa, kapan dia terakhir login, ya, kapan melakukan pengiriman tugas, tanggal berapa, jam berapa, terlambat atau tidak. Ini adalah peserta didik yang aktif atau itu nanti bisa bahkan di learning management system ini juga ada fitur untuk kehadiran peserta didik. Jadi anak sebelum melakukan aktivitas mereka harus melakukan proses kehadiran terlebih dahulu. Nah, nanti bisa ditentukan kebijakannya apakah siswa itu atau peserta didik itu boleh melakukan submit terhadap kehadirannya atau guru yang melakukan proses submitnya. Oke, kita tentukan misalnya peserta didik yang melakukan submit atas apapun yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, mereka melakukan proses penilaian harian, mereka proses melakukan kehadiran dulu. Jam berapa mereka mulai mengerjakan. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisi karakteristik dan fitur-fitur layanan, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Karena saat ini banyak sekali informasi yang bertebaran di mana-mana, ya kan, tentang learning management system. Bahkan bisa jadi nanti ada tantangan tersendiri di sekolah nanti. Nah, untuk mendapatkan learning management system ini ada 3 cara. 3 cara itu yang pertama adalah sekolah dapat menggunakan aplikasi open source. Yang pertama. Dan aplikasi open source itu luar biasa banyaknya di internet. Bapak Ibu bisa milih LMS apa yang bisa dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Ya. Yang cocok dengan daerah masyarakat di sekitar Bapak Ibu. Ketepatan di diklat ini nanti LMS yang akan kita coba pelajari dan kita coba sampaikan lebih dalam itu adalah LMS model, salah satu aplikasi open source yang digunakan banyak institusi dan organisasi di dunia.
Yang kedua, bagi satuan pendidikan yang memiliki cukup dana, nah ini bisa dilakukan. Ya, ini butuh investasi yang cukup besar, yaitu mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah kepada perusahaan, kepada pengembang. Saya butuh ini, LMS ini, kebutuhannya harus gini. Poinnya harus ini, harus bisa melakukan ini. Seperti itu. Berada di server sekolah, nah itu karena mereka sudah memiliki dana yang cukup untuk bagaimana layanan ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, ini juga kembali kepada kemampuan sekolah. Oke, kalau seperti itu saya belum mampu. Saya hanya beli kontrak 1 tahun, 2 tahun untuk kebutuhan learning management system, dan nanti akan kita evaluasi. Jadi beli pada LMS yang siap pakai dan melakukan kontrak, misalnya 1 tahun, kita akan evaluasi. Nah itu semuanya dikembalikan kepada sekolah. Ya. Memang tantangannya saat ini pada saat pandemi adalah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memilah dan memilih ini. Wah itu bagus ini, wah ini mungkin kepala sekolah juga yang tidak seberapa familiar dengan teknologi ini juga akan bimbang dan bingung ini. Guru A ini pakai Google Classroom, pakai Office 365, ini pakai Edmodo, yang satu pakai, wah bagaimana ini? Ya kan? Itu adalah bagian tantangan yang harus diselesaikan oleh sekolah melalui kepala sekolah, bahwa sekolah harus memiliki satu LMS. Tujuannya apa? Agar nanti kepala sekolah dapat memantau, memonitor, mensupervisi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Oleh Bapak Ibu. Karena memang tantangan saat ini adalah posisinya kalau kita membiarkan atau mungkin diserahkan kepada, silakan Bapak Ibu, kami serahkan sepenuhnya kepada apa yang Bapak Ibu lakukan, yang penting Bapak Ibu laporan. Wah itu nanti juga akan kesulitan kontrolnya. Yang terjadi kemudian kalau tidak kontrol, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, muncullah kemudian keluhan dari orang tua wali murid akan banyaknya tugas yang bersamaan yang dibebankan kepada putra putrinya dengan waktu yang bersamaan dari ragam guru-guru, karena memang tidak ada manajemen yang baik, jadwal yang baik terhadap sistem pembelajaran melalui learning management system ini. Ada yang menggunakan basisnya cloud, ada yang menggunakan pakai server sekolah, macam-macam tantangan. Oleh karenanya kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekolah harus memiliki satu learning management system untuk proses pembelajaran berbasis TK versi daring ini. Ya, learning management system. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah harus memilih bagaimana learning management system yang kepala sekolah juga bisa mampu dan hadir di sistem itu. Ya. Nah, LMS yang kita pelajari nanti utamanya di LMS model itu nanti ada 5 hak akses nanti. Yang pertama ada administrator, yaitu guru IT yang atau mungkin kepala sekolah yang mampu mengelola learning management secara keseluruhan, mulai dari setting, pengelolaan course, pengaturan enroll pengguna, user dan lain-lain. Kemudian yang kedua, user pengguna yang kedua itu adalah manajer. Nah ini yang kepala sekolah punya peran di manajer. Di manajer itu posisinya bisa memantau seluruh aktivitas pembelajaran guru dan siswa. Oke. Nah yang berikutnya adalah hak akses teacher. Nah teacher inilah yang nanti ya, teacher tidak bisa membuat course sendiri, tapi dia hanya bisa ngenrol murid saya siapa. Dia akan bisa membuat bahan ajar,
referensi bahan ajar, baik video atau audio, ya. Kemudian mampu membuat penugasan di sana. Bisa juga dilakukan proses penilaian asesmen di sana. Oke, itu teacher hak aksesnya. Yang keempat adalah hak akses sebagai non-teacher. Non-teacher itu kalau di perguruan tinggi ada nama asisten dosen. Kalau sekolah-sekolah tertentu yang saya lihat ada beberapa mapel itu yang diampu oleh 2 guru. 1 guru utama, 1 guru pendamping. Ya, itu non guru. Dan yang terakhir adalah student atau siswa yang hak aksesnya mengakses pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, learning management system yang dimiliki oleh sekolah itu nanti akan berjalan efektif, ya, jika nanti pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan punya sistem, ya, yang kemudian termanage dengan baik, terjadwal dengan baik, sehingga proses katakanlah mungkin ada penilaian terjadwal, ada proses penugasan juga terjadwal, sehingga dengan memiliki itu bisa kita manage dengan baik, ya, sehingga kita bisa menganalisa, oh, pada saat kami melakukan penilaian akhir tahunan ini ternyata dari 105 siswa masih ada 3 anak yang belum melakukan ujian. Setelah ditelusuri ternyata mereka nggak punya gawai, mereka nggak punya paket data dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan butuh ada kebijakan karena memang tidak serta-merta warga belajar kita memiliki kemampuan seperti yang kita harapkan. Nah, sedikit itu Bapak Ibu sekilas tentang apa itu learning management system. Bukan lemes, ya, bukan lemes tapi learning management system. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika bermanfaat subscribe channel Sukari Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.